Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiyya wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul muttasifu bil makarimi kibaron wa subiyya. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, serta mempertemukan kita semua di tempat yang diberkahi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua yang senantiasa taat dan patuh kepada ajarannya hingga yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, setiap perubahan kepemimpinan selalu diiringi harapan akan perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pemerintahan Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Prabowo Gibran dalam waktu kurang dari 100 hari justru menimbulkan keresahan. Maraknya korupsi dengan vonis ringan dan wacana pemaafan bagi koruptor menambah ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah, memperburuk citra pemerintahan ini di mata rakyat. Penerapan sistem ekonomi kapitalisme neoliberal yang memberi kebebasan kepemilikan atas sumber daya alam kepada swasta mengakibatkan negara hanya berperan sebagai regulator pasar. Hal ini menciptakan ketimpangan kekuasaan, di mana rakyat dibebani pajak tinggi untuk membiayai pembangunan yang berbasis utang, sementara kesejahteraan mereka tidak terjamin. Kebijakan-kebijakan ini semakin memperlihatkan kesalahan sistem yang selama ini diterapkan, dan sistem ini justru memberatkan kehidupan rakyat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras pemungutan pajak atas rakyat dan mengancam pemungutnya. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, la yadkhulul jannah sahibu maksin. Tidak akan masuk surga pemungut pajak atau cukai. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim. Selain itu, beliau juga mengingatkan para penguasa yang menipu dan menyusahkan rakyat dengan sabdanya, tidaklah seorang hamba yang Allah beri wewenang untuk mengatur rakyat mati dalam kondisi menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan bagi dirinya surga. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakan keburukan bagi pemimpin yang tidak amanah dengan doanya, Allahumma man waliya min amrin ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashqaq alaih. Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku lalu dia membuat mereka susah, maka susahkanlah dia. Hadis riwayat Muslim. Di sisi lain, sistem politik demokrasi yang pragmatis transaksional
menjadi lahan subur bagi tumbuhnya korupsi dan kolusi. Dalam sistem demokrasi, transaksi politik seperti barter kekuasaan dan dana kampanye dapat melahirkan suap dan nepotisme. Hal ini terlihat dari banyaknya kepala daerah yang terlibat korupsi. Berdasarkan data KPK sejak tahun 2004 hingga Januari 2022, setidaknya ada 22 gubernur dan 148 bupati wali kota telah ditindak. Praktik korupsi dalam sistem demokrasi ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga membebani rakyat. Dalam Islam, korupsi adalah kejahatan berat dan dihukum dengan sanksi takzir, termasuk hukuman denda, penjara, atau bahkan bisa hukuman mati sesuai dampaknya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pemerintahan Islam berdasarkan pada penerapan syariah Islam secara kafah dan menjadikan ketakwaan individu penguasa sebagai landasan utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kepemimpinan itu awalnya cacian, keduanya penyesalan, dan ketiganya azab dari Allah pada hari kiamat, kecuali orang yang memimpin dengan kasih sayang dan adil. Hadis riwayat At-Tabrani. Dalam sistem pemerintahan Islam, tidak ada politik yang berbiaya tinggi, tidak ada kolusi atau upeti. Berbeda dengan sistem demokrasi yang sering memicu praktik suap dan korupsi. Islam tidak mengenal pajak bagi rakyatnya. Penguasa dalam Islam bertindak sebagai pelayan rakyat, bukan pemalak. Sistem ekonomi Islam tidak bergantung pada pajak semata, tetapi pada berbagai sumber pemasukan seperti ghanimah, pa'i, humus, kharaj, dan jizyah. Negara dapat mengelola sumber daya alam secara langsung tanpa melibatkan pihak swasta untuk menghasilkan pendapatan yang cukup besar bagi negara. Pemerintahan Islam juga mengutamakan pejabat yang bersih dengan gaji yang tinggi dan larangan keras terhadap pengambilan harta yang tidak sah. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang telah kami angkat untuk satu tugas dan telah kami tetapkan pemberian gaji untuk dia, maka apa yang dia ambil selain itu adalah harta gulul, harta haram. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Dalam sistem pemerintahan Islam, koruptor dijatuhi hukuman tegas dan memberi efek jera, menjadikan pemerintahan lebih bersih dan adil, serta mengutamakan kesejahteraan rakyat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, para penguasa dalam sistem Islam seperti Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah menjadikan teladan dalam menjaga amanah, kejujuran, dan menjaga pemerintahan dan menjaga kebersihan pemerintahan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendalam. Mereka menerapkan sistem Islam secara konsisten, memastikan tidak ada korupsi, menjaga harta negara, dan tidak membiarkan kekayaan dikuasai asing. Khalifah Umar radhiyallahu anhu bahkan bertindak tegas terhadap keluarganya untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mewujudkan agar pemerintahan menjadi pemerintahan yang bersih, bebas pajak, dan mensejahterakan rakyat adalah dengan menerapkan syariat Islam secara kafah dalam institusi khilafah. Karena hukum Islam adalah hukum yang adil dan sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qul qouli hadza fastaghfiruhal azim innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sana bi malaikatil musabbih bi kursi wa qala ta'ala inna Allah malaikatu yusholluna 'ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin wa 'ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa radhiyallahu anhu khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumidin waradallahu anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasara din wakhdul man khadalal muslimin wa damir a'da'ad-din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma a'izal islam wal muslimin Allahumma ansuril mujahidin fi Filistin. Allahumma adfa'anal ghalaba wal waba wal jalajil wal mihan was'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina 'amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu 'ala ni'am yazidkum wa la dzikrullahi akbar wastaghfirullaha li wa lakum wa aqimis shalah.